Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebentar lagi kita akan menyaksikan satu peristiwa sakral menurut Allah yang akan dilaksanakan oleh dua insan hamba Allah, yaitu prosesi ijab kabul pernikahan. Oleh karenanya kita yang hadir dan menyaksikan, wabil khusus juga pelaku akad nikah dari mulai wali yang akan menyampaikan ijabnya dan calon pengantin laki-laki yang akan menyampaikan kabulnya, dan dua saksi yang akan menentukan keabsahan ijab kabul yang dilaksanakan. Mari kita sama-sama untuk membersihkan dulu hati kita, meluruskan niat kita bahwa kita di sini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, merupakan bagian dari syariat Allah dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar prosesi yang dilaksanakan Allah catat sebagai ibadah dan Allah limpahkan keberkahan serta keridhoannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus calon pengantin laki-laki dan juga perempuan Cep Imron dan juga Ning Syifa. Pernikahan bukan satu ajang validasi bahwa lihatlah saya sudah bisa, saya sudah ada, abdi tos payu. Bukan itu yang ditunjukkan dari pernikahan. Tapi pernikahan adalah tentang bagaimana kita taat kepada Allah dan mencontoh apa yang dilakukan dan disunahkan oleh Rasulullah. Pernikahan merupakan ibadah yang begitu agung di sisi Allah. Saking agungnya, akad pernikahan Allah gambarkan dengan kalimat misaqan ghalidha, satu perjanjian yang kuat dan juga berat. Di Quran yang 30 juz, 114 surat, 6236 ayat, Allah hanya mengulang kalimat misaqan ghalidha di 3 ayat, tidak ada yang keempatnya. Misaqan ghalidha yang pertama Allah gunakan sebagai diksi yang menggambarkan perjanjian antara Allah dengan para rasul ulul azmi. Misaqan ghalidha yang kedua Allah pakai untuk menggambarkan perjanjian Nabi Musa dengan Bani Israel sampai Bukit Tursina diangkat di atasnya. Dan misaqan ghalidha Allah pakai sebagai gambaran perjanjian seorang laki-laki yang telah qabul terhadap ijabnya wali dalam prosesi akad nikah. Oleh karena itu Imran dan juga Syifa, kembali mantapkan hati kalian berdua. Pelaksanaan kegiatan siang hari ini semata-mata mengharap ridhonya Allah Azza wa Jalla, bukan tentang menunjukkan eksistensi dan menunjukkan validasi di hadapan orang-orang yang selama ini tinggal bersama kita. Yang kedua, nasihat
dalam pernikahan kali ini bagi engkau calon pengantin laki-laki dan perempuan. Di antara para ulama banyak yang menggambarkan kehidupan berumah tangga itu seperti melihat puncak gunung dari jauh, yang terlihat begitu indah dan begitu menawan, seolah tidak ada kesulitan dan halang rintangan jika hanya dilihat dari kejauhan. Tapi ternyata para pendaki telah merasakan bagaimana terjalnya jalur untuk bisa mencapai puncaknya gunung. Dari mulai tanah yang licin, dari mulai rintangan-rintangan yang ada, mungkin ada binatang buas dan lain sebagainya. Seandainya dari awal tidak begitu mantap tujuan dari perjalanan, maka di tengah-tengah jalan bisa jadi balik kanan sehingga tidak sampai ke puncak yang diinginkan. Oleh karena itu, agar engkau berdua dalam pernikahan dan rumah tangga bisa mencapai puncaknya, bisa melalui segala rintangan yang ada, maka yang paling pokok hendaklah kalian berdua menyamakan visi dan tujuan dari pernikahan dan berumah tangga. Untuk apa kalian hidup bersama? Visi dari kehidupan berumah tangga yang paling sering disampaikan ada 2 poin. Visi jangka pendek di dunia tentunya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang sering dibingkai oleh para ulama dengan kalimat baiti jannati, rumahku surgaku. Sedangkan visi atau tujuan dari pernikahan dan berumah tangga jangka panjang adalah berikhtiar bersama untuk bisa tinggal kembali bersama-sama di satu rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika yang dituju adalah tentang baiti jannati dan tentang baitun fil jannah, maka engkau akan semakin mantap dalam melangkah. Untuk mewujudkan visi dan tujuan tersebut, engkau butuh bekal. Cap Imran sebagai calon suami, izinkan Ustadz menyampaikan bekal bagi antum. 1 ayat dari Al-Quran dan 1 hadis dari Nabi yang harus engkau pegang kuat-kuat dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ayat Al-Quran yang menjadi bekal utama bagi engkau, firman Allah di Quran surat An-Nisa 32. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki Allah berikan kedudukan sebagai qawwam. Qawwam bukan cuma sekedar pemimpin, tapi qawwam adalah pembimbing dan pemandu. Imam As-Sa'di dalam tafsir menyebutkan qawwam adalah tugas utama seorang suami dalam memastikan langkah istri ada di jalan yang Allah ridhoi. Qawwam bukan cuma menunjuk, tapi qawwam memegang erat tangan istri dan mengajaknya melangkah bareng di jalan yang Allah ridhoi, serta menariknya dengan cepat ketika istri langkahnya keluar dari trek Allah Azza wa Jalla. Itulah fungsi qawwam yang paling utama. Karenanya di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Maka laksanakanlah qawwam ini, karena ini menjadi tanggung jawab yang telah dibebankan oleh Allah, yang harus engkau teruskan dari ayah atau kakak laki-laki istrimu yang diberikan kepadamu hari ini. Tugas qawwam yang kedua, barulah Allah mengatakan wa bima anfaqu min amwalihim, tentang nafkah yang engkau berikan kepada istrimu, baik nafkah lahir ataupun batin. Jangan sampai engkau merasa sudah melaksanakan tugas qawwam hanya dengan memberikan uang, tapi tidak memberikan bimbingan langkah di jalan yang Allah ridhoi, karena itulah yang paling pokok tugasmu. Berikutnya Allah pun memberikan nasihat yang paling penting, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istrimu dalam suka duka, dalam susah senang dengan cara yang baik.
Karena indikator laki-laki terbaik adalah laki-laki yang bisa memperlakukan istrinya dengan cara terbaik. Rasul menyebutkan dalam hadis, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan akulah, kata Nabi, yang paling baik memperlakukan istriku. Berikutnya untuk Neng Syifa, nasihat bagi engkau juga sama, satu ayat dan satu hadis. Ayatnya masih ayat yang sama ketika Allah berfirman, "Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Istri salehah menurut Allah adalah istri yang memenuhi dua kriteria. Yang pertama, qanitatun, istri yang tunduk patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, juga taat kepada suami selama tidak menyuruh berbuat dosa kepada Allah. Yang kedua, hafizatun, istri salehah adalah istri yang pandai menjaga kehormatan diri dan suami, menjaga harta suami saat ditinggalkan olehnya. Maka robahlah mindsetmu. Indikator kesolehanmu bukan tentang cantiknya rupa, bukan tentang seksinya body, tapi indikator kesolehanmu sebagai istri ada di atas ketaatanmu kepada Allah dan Rasul, juga ketaatanmu kepada suami, serta kepintaranmu dalam menjaga diri, kehormatan, dan juga suamimu. Berikutnya hadis Nabi bagi engkau yang harus jadi pegangan dalam berumah tangga. Ingatlah ketika Rasul bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'it." Jika seorang perempuan sudah salat yang 5 waktu, dia sudah saum di bulan Ramadan, dia pandai menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, silahkan engkau masuk surga dari pintu yang mana saja yang engkau kehendaki. Maka jadikanlah ayat dan hadis itu sebagai peganganmu sebagai seorang istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Terakhir, bagi kalian berdua, Imron dan Syifa, melalui ijab kabul statusmu berubah. Engkau akan menjadi seorang suami dan engkau akan menjadi seorang istri. Namun ingat, ada status yang tidak pernah berubah walaupun sudah melaksanakan akad nikah. Statusmu sebagai seorang anak dari orang tuamu dan sebagai saudara dari kakak dan adikmu. Maka jangan sampai kehidupan rumah tangga setelah pernikahan ini menghentikan kebaikanmu kepada orang tuamu, menghentikan baktimu kepada orang tuamu, dan menghentikan kebaikan-kebaikanmu kepada saudara-saudaramu. Tetaplah berbakti kepada orang tua dan tetaplah baik kepada saudara, karena baktimu kepada orang tua dan silaturahmi yang terus terjalin dengan saudara akan menjadi wasilah untuk meraih keberkahan dalam kehidupan berumah tangga. Demikian khutbah yang bisa disampaikan. Semoga menjadi bekal bagi engkau berdua dalam mengarungi samudra berumah tangga. Semoga Allah memberikan taufik dalam setiap langkahmu dan memberikan keridhaan dalam setiap lakumu, dan Allah memberikan limpahan keberkahan dalam kehidupan rumah tanggamu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.